conversation. That look makes me impatient. I can't tell what you're thinking. Please tell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melakukan wawancara beberapa masyarakat di sekitar sini mengenai dengan adanya kehadiran kami di sini melaksanakan kegiatan program Bina Desa, yaitu program holistik PHP 2D. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan ataupun memberi pertanyaan kepada masyarakat di sini mengenai keberhasilan kegiatan ini. Baiklah, kita lihat di sana. Sebelumnya minta maaf mengganggu waktu Ibu. Saya di sini akan bertanya mengenai tentang program kita yang kita laksanakan selama 3 bulan ini, Ibu. Menurut Ibu, dengan adanya kedatangan kami melaksanakan kegiatan ini, program holistik PHP 2D ini, yaitu yang berjudul dengan pupuk kompos, pupuk ketergantungan pupuk alternatif pupuk kimia. Menurut Ibu, apakah bermanfaat untuk masyarakat di sekitar sini dalam menunjang sektor pertanian? Terima kasih. Pupuk dengan adanya kehadiran adik-adik itu, kami sangat terbantu oleh karena adanya kelompok tani dengan adik-adik sekalian untuk membuat pupuk kompos. Kami sangat terbantu, terutama kami tidak membeli pupuk kimia yang harganya sangat mahal. Yang kedua, kami bisa memakai pupuk kompos itu dengan adanya bimbingan dari adik-adik sekalian. Istilahnya tuh kami itu bisa menggunakan pupuk kompos itu baik di tanam muda seperti tomat, cabai, itu kan pulau hijau. Sesudah itu kami bisa menggunakan untuk kopi. Itu sangat terbantu bagi kami. Mungkin kalau pendapat Ibu untuk pupuk ini sendiri mungkin bisa nggak diterapkan setelah kami bahkan tidak mengendalikan kegiatan ini lagi? Bisa nggak Ibu menjalankan sendiri? Aku Pak ya. Besar harapan kami itu memang istilahnya kami itu ingin kegiatan ini bisa diteruskan, bisa dilanjutkan untuk generasi seperti anak-anak kami nanti. Terutama kami istilahnya membantu kegiatan ini. Selanjutnya yang saya ingin tanyakan, Bu, dengan adanya kegiatan ini kan adanya peralatan-peralatan yang kita beli bersama-sama kan, Bu, mulai dari mesin, cangkul, gerobak gitu kan. Nah, ini alat-alat ini seberapa besarkah pengaruhnya untuk petani atau seberapa besarkah manfaatnya bagi masyarakat sekitar ini untuk alat-alat itu? Sangat-sangat besar kegunaannya. Terutama kami itu selaku petani, terutama kami awalnya tuh tidak bisa membuat ini. Pertama kami awam masalah ini kan. Sesudah itu dengan kehadiran adik-adik di sini, istilahnya sudah membantu alat-alatnya. Wah, sangat-sangat berterima kasih. Di sini dengan ditinggalnya alat-alat ini nanti kami akan mengamankan, menggunakan titipan ini untuk akan berkelanjutan ke depan. Terima kasih. Dengan ada yang program ini yaitu tentang pembuatan pupuk kompos, menurut Ibu seberapa besarkah pengaruh untuk masyarakat sini untuk sekali pupuk ini? Itu aja. Terima kasih ya bahwa kami diajak wawancara hari ini. Ibu senang bahwa toko Iko dari mana tuh? Dari UNIP bikin program pupuk di Dusun Tikal. Nah, jadi masyarakat sini senang untuk menunjang pupuk tanaman. Tengok Ibu kan nanam cabai kemarin coba minta dikit dikasih bibit tuh kan. Nah, jadi bagus cabai Ibu tuh. Jadi Ibu tidak beli lagi pupuk kimia yang mahal tuh. Nah, terus Bu, menurut Ibu kan dengan adanya kegiatan selama 3 bulan ini, Bu, nah itu kan ibaratkan ada yang namanya kita melaksanakan berwirausaha gitu. Menurut Ibu dengan adanya kegiatan ini itu tuh bisa menambah lapangan kerja nggak, Bu? Soalnya kan ini bisa untuk dijual gitu, Bu. Ya bisa aja lah Dek, bisa kalau nak bikin yang banyak-banyak dijual. Banyak penggemarnya. Untuk pupuk kopi, untuk pupuk cabai, pupuk
pupuk apa segala macam tanaman kita bisa. Jadi dengan adanya lapangan kerja ini Bu, kan bisa untuk pemasukan sampingan untuk itu sebagai ibu rumah tangga sekaligus penjaga warung kan. Iya, Bu? iya. Nah, itu tuh bisa bermanfaat seberapa besar kah untuk ibu? Kalau manfaatnya besar deh. Ini kan ibu lah mulai nanam kemarin minta pupuk kan dikit cukup kan. Tengok itu lah hasilnya lah deh. Nampak daunnya lah bagus, subur tanaman. Berarti dengan adanya kegiatan program ini kan bisa menambah penghasilan ataupun lapangan kerja Iya. sampingan. Bu. Iya, iya. Nah, jadi untuk ibu, apakah cukup batas di sini aja program ini ataukah dilanjutkan Bu? Kalau harapan ibu dilanjutkan senang. Ibu senang nengok coba kamu ke dusun kita kan. Itu dilanjutkan nggak apa-apa. Iya. Tapi itulah yo tempatnya bikin nyokla yang strategis atau dibikin lubang gitu. Biar masyarakat tidak ngeluh gitu. Kelak kan dibikin lubang kan tidak beban. Cara gotong royong kita kan. Jadi untuk ibu harapannya untuk kegiatan ini apa Bu harapannya? Harapan ibu kegiatan ini ya kalau bisa jangan batas di sini lain. Kalau bisa dipanjangkan. Nah, nanti kan ibu bisa masih enggak rencana tanam mangkos baru gitu. Pakai buku itu. Toko ini. Nah, jadi kan Bu, dengan adanya program ini itu tuh fungsinya untuk sebagai penghasil ataupun menambah lapangan kerja kecil-kecilan bagi masyarakat sini, masyarakat desa sini. Nah, jadi bagaimana pendapat Ibu dengan adanya kegiatan ini kan bisa menghasilkan yang namanya pupuk kompos. Nah, ini bisa untuk dijual dan juga bisa untuk dijadikan pemasokan sampingan gitu. Nah, jadi bagaimana cara Ibu menanggapinya gitu Bu dengan adanya pupuk kompos ini? Dengan adanya pupuk kompos ini, kami sebagai ibu rumah tangga, dan ini juga kan tempatnya nggak jauh dari desa itu. Ini jadi ada kerjaan sampingan untuk ibu-ibu, untuk kerjanya nggak terlalu berat juga gitu. Mungkin kalau untuk pupuk ini sendiri, bagaimana cara Ibu ibaratkan untuk misalkan menjualnya ataupun mengeluarkan ibaratkan untuk usaha kecil-kecilan seperti Ibu kan sebagai ibu rumah tangga gitu kan Bu. Nah, jadi manfaatnya tuh misalkan kita dalam pupuk kompos ini tuh berpengaruhnya seberapa besar untuk sampingan Ibu untuk misalkan uang dapur, misalkan apa uang sampingan gitu Bu. Ini sangat besar sebenarnya kan. Yaitu kami juga ibu rumah tangga bukan untuk mengurus anak-anak juga gitu. Untuk bisa juga bantu-bantu toko ayahnya untuk keperluan rumah tangga gitu kan. Gitu. Dengan pupuk ini kan alhamdulillah mungkin ada yang minat, mungkin dari sektor taman, terus ada dari sektor pertanian itu kan bisa dijual dan bisa ada penghasilan gitu. Nah, jadi dengan uang itu bisa berlanjutan gitu atau tidak cukup sampai sini aja tidak Ya mudah-mudahan ini kan banyak yang minat ya, bisa minta kita kan berlanjut ini sampai. Nah, jadi gini Pak, mengenai kegiatan pengolahan pupuk ini tingkat keberhasilannya selama 3 bulan ini sudah kita lihat. Nah, menurut Bapak sendiri dengan kehadiran kami di sini apakah cukup membantu Pak untuk masyarakat sini Pak? Sebenarnya kami masyarakat sini ingin sekali dibantu, tetapi cara pengolahannya nanti kan bisa juga ditunjuk dari 3 pihak, istilahnya lembaga kami. Dan lagi manfaat bagi kami itu pupuk nanti itu berguna, karena kami itu kan istilahnya selama ini kan belum ada bisa mengendalikan masalah pupuk itu. Jadi nanti seandainya barang itu berhasil bisa kita berkembangkan dengan mana yang perlu. Itulah harapan.
Untuk ini sendiri Pak, kan pupuk ini bisa alhamdulillah bisa dijual dengan harga per karungnya itu bervariasi mulai dari 10 sampai 20.000 Pak. Nah, kalau misalkan pupuk ini bisa diolah, kan bisa untuk lapangan kerja ataupun manfaat untuk pemasukan sampingan. Harapan apa? Bagaimana Pak? Sebenarnya kalau yang jual itu bisa saja, tetapi penggunaannya kan kita gunakan untuk kita sendiri dulu. Kita sendiri ya Pak. Jika memang bisa kita usahakan untuk menjual, mungkin Bapak bisa nggak untuk membersamai kita untuk mengolah ini menjadi lapangan kerja gitu? Itu bisa baik. Kalau kan mau cukup yang itu kan lebihnya kan tidak bisa kita jual lagi. Baiklah Pak, saya di sini akan sedikit izin bertanya tentang keberhasilan kita dalam mengolah pupuk ini. Itu pupuk kompos yang kita laksanakan kurang lebih 3 bulan. Menurut Bapak, seberapa besarkah manfaatnya bagi kita semua dan terkhususnya untuk masyarakat tani di sini? Besar manfaatnya, sangat besar itu manfaatnya. Selanjutnya untuk harapan Bapak bagi kita semua dalam mengolah pupuk ini untuk kedepannya gimana? Apakah stop batas di sini saja atau kita untuk cari solusinya lagi dan melanjutkannya lagi? Ya kalau hanya stop di sini saja kan nggak mungkin masyarakat itu terrealisasi pupuk kandangnya. Ada kelanjutannya bagaimana selanjutnya kan? Supaya masyarakat tuh lebih kenal, lebih jauh dia kenal. Terus ini Pak yang saya ingin tanyakan, di sini kan kegiatan kita bisa membeli, alhamdulillah bisa membeli alat-alat pertanian gitu Pak, dari mesin, alat-alat peralatan pertanian lain. Nah ini kan bisa digunakan sama-sama. Nah harapan Bapak, alat-alat ini bagaimana cara penerapan dan seberapa besar manfaatnya alat-alat ini? Paling kan deh, saruh alat-alat yang dibawa itu kan buat kelompok apa kan, misalnya digilir. Kelompok ini penerapannya sama buat berapa seair pikat ini berapa kelompok dibuat kan. Jadi kalau dipinjam situ pinjam sini dia tidak teratur dia. Kalau kelompok orang 10, buat kelompok di sini 10, di situ 10. Jadi jelas masyarakat. Kalau untuk pakai pribadi pinjam situ pinjam sini hilang alat-alat itu. You know you got me in the palm of your hand, but I love those hands.